untuk mengatasi keriting daun, bagi teman-teman sahabat tani di rumah, kalau seumpama sudah aplikasi pestisida maupun dari kimia ataupun yang organik ya, yaitu pestisida nabati, tapi kok tidak mempan kutunya ya, atau keriting daun tidak teratasi, maka ada 2 poin yang bisa Anda lakukan di rumah ya. Oke, selamat pagi teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channelnya Petani Subsisten, yaitu channelnya untuk teman-teman sahabat tani yang lagi belajar tanam di sekitaran pekarangan rumah ya, ataupun lagi belajar bikin-bikin pupuk organik sendiri di rumah ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, ada bagusnya saya ingatkan buat teman-teman sahabat tani semua, apabila video saya ini dirasa kurang bermanfaat atau kurang kurang berfaedah ya, jangan ragu untuk memberikan jempol ini, nah jempol ke bawah ya. Jangan paksakan diri Anda untuk menyukai video saya ya. Akan tetapi bila teman-teman sahabat tani berpikir kalau video saya ini bisa untuk referensi belajar teman-teman sahabat tani di rumah, maka saya mohon jangan ada di skip-skip video saya ini, karena ada poin-poin penting yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sahabat tani di rumah ya. Karena ilmu itu sangat berharga daripada emas ya. Nah, mungkin teman-teman sahabat tani masih ingat video ini. Dan ini sekitar 5 hari yang lalu sudah saya pangkas apikal ya. Pangkas apikal itu artinya potong pucuk ya. Jadi kita memotong jaringan auksin dan memberi kesempatan jaringan sitokinin ya. Karena auksin itu tepatnya di pucuk, jadi kita potong ya. Nah, sedangkan sitokinin adalah menumbuhkan tunas-tunas lateral ini ya, yang di samping-samping. Nah, ini sekarang penampakannya seperti ini. Ini usia lebih kurang 2 bulan ya. Nah, dan pada usia 1 bulan ini cabai rawit ini terserang kutu daun hebat. Ini dia videonya. Nah, ini teman-teman, ini usia 1 bulan lebih dan terserang kutu daun hebat ya. Nah, ini lihat ya, kutu daun semua. Nah, ini kelihatannya tuh banyak kutu daun cuma semut ya. Nah, ini, nah itu, ini pucuknya ini. Nah, ini teman-teman, kelihatan nggak? Tunggu ya. Nah, itu kutu daun semua itu sama semut. Nah, jadi hampir setiap lapisan ini kutu daun. Nah, ini semua daunnya ini diserang kutu. Nah, itu kelihatan itu ya. Nah, ini batang-batangnya pun kutu semua ini. Nah, oke, nanti kita eksperimen dulu. Kita bersihkan kutunya ini dengan pestisida buatan saya sendiri, dan saya padu dengan nutrisi buatan pabrik. Semua kutu, bahkan sampai ke bawah ini. Nah, ini kutu semua. Nah, itu sampai kelihatan tuh ya. Oke. Nah, itu teman-teman sahabat tani ya. Nah, sekarang sudah mulai pulih ya. Nah, bisa teman-teman sahabat tani ini lihat ya. Hampir 100% pulih ya. Nah, ini sedikit lagi ya. Masih ada ini yang sedikit keriting. Nah, ini bekas yang dahulu ya. Yang di video tadi ini. Nah, ini kutu daunnya sudah mati semua ya. Sudah kering ya. Nggak ada sisa lagi. Dan ini juga sudah kering ya. Nah, ini lihat. Nah, sudah kering ya. Nah, dan ini sisa-sisa daun yang keriting dulu itu tidak masalah, nanti akan digantikan dengan tunas-tunas yang baru, dan ini nanti akan tertinggal atau nanti akan rontok sendiri ya.
Nah, berganti dengan tunas yang baru. Nah, eh, untuk mengatasi keriting daun, bagi teman-teman sobat tani di rumah, kalau seumpama sudah aplikasi pestisida maupun dari kimia ataupun yang organik ya, yaitu pestisida nabati, tapi kok tidak mempan kutunya ya, atau keriting daun tidak teratasi, maka ada 2 poin yang bisa Anda lakukan di rumah ya. Nah, sebelum melakukan hal itu, maka ada bagusnya Anda kenali dulu penyebab eh, terserangnya keriting daun ya, yaitu salah satunya adalah terserang hama ya, di antara lain yaitu hama trip, hama apit, hama kutu ya. Nah, terus kekurangan suatu unsur hara juga berpengaruh ya pada proses fotosintesis. Jadi daun tersebut bisa mengkeriting ya atau menggulung ya. Nah, setelah Anda pelajari penyebabnya ya, biasanya kalau keriting daun itu dibarengin dengan adanya semut biasanya kalau kutu daunnya, tapi kalau dari kutu daunnya itu biasanya dibarengin dengan semut. Apabila pada tanaman Anda itu banyak semut ya, nah, itu bisa dipastikan di balik daun Anda balik gini itu banyak kutu daun. Nah, karena apa? Karena semut tersebut melindungi kutu daunnya, karena semut memakan embun madu yang dihasilkan dari kutu daun tersebut ya. Nah, oke, kita lanjut untuk poin penyelamatan cabai rawit yang sudah terserang keriting daun hebat ya. Ini hebat banget dulu ini. Bahkan saya sempat putus asa. Saya pikir wah ini bisa pulih apa enggak ini ya. Tapi saya berpikir gini, sedangkan yang di lahan itu saya eksperimen, ada beberapa cabai rawit itu yang terserang keriting daun hebat juga bisa pulih. Sedangkan yang di rumah ini 1 pohon ini kok nggak bisa pulih. Kenapa ya? Padahal cara aplikasi sama ya, penambahan pupuk nutrisi sama. Pokoknya saya bikin itu aplikasi pupuk sama penyemprotan itu penambahan nutrisi itu sama ya, nggak ada bedanya sama yang di lahan. Tapi kok nggak pulih-pulih gitu ya kan. Nah, terus saya pelajari lagi ilmunya. Nah, di situ saya temukan ternyata ya kan, apabila tanaman tersebut ternaungi, cabai rawit ini membutuhkan matahari full ya. Nah, jadi kalau cabai rawit ternaungi terus terserang keriting daun, maka solusinya adalah Anda pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari full ya. Contohnya seperti ini full. Nah, itu. Nah, ini sengaja saya bikin vlognya ini pada matahari terang ya, agar teman-teman sahabat tani bisa melihat. Nanti kalau saya bikin vlognya ini pada cuaca mendung, maka tidak bisa dilihat bahwasanya ini terkena sinar matahari secara full ya. Nah, itu poin pertama ya. Anda pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari full. Poin yang kedua adalah setelah Anda pindahkan, tambahkan unsur hara sebanyak mungkin ya. Terutama pada pupuk organik ya, bisa kohe ya, bisa kohe apa aja, bisa kohe ayam, kohe kambing ya, atau kohe ayam yang dipadu dengan kohe sapi ya. Nah, atau kohe yang sudah dibikin dengan kompos ya, yaitu tambahan bahan-bahan organik yang sudah dibuat kompos itu juga bagus ya. Setelah itu Anda semprot lagi menggunakan nutrisi ya. Nah, nutrisi biasanya itu bisa dari asam amino, pestisida nabati, mol bonggol pisang, PGPR, dan IM4 ya. Nah, PGPR bisa apa saja terserah Anda. Anda mau buat yang dari mana ya. Tapi ada bagusnya PGPR itu diselang-seling ya, karena PGPR itu bahannya sangat banyak ya. Mungkin di lain video nanti akan saya buatkan video tentang pembuatan PGPR ya. Nah, ini sangat efektif ya. Nah, ini bukti nyata ini ya. Bahkan ini sebagian sudah mengeluarkan bunga ini ya. Ini bunga. Kelihatan nggak teman-teman sahabat tani? Ini silau saya soalnya. Nggak kelihatan ini silau. Nah, ini pokoknya ada bunga ini. Calon-calon bunga ini ya. Nah, nanti kita lihat perkembangannya lebih kurang 1 bulan ke depan lagi ya. Seperti apa ya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang sekelumit ini tapi bisa bermanfaat bagi orang banyak ya, terutama teman-teman sahabat tani yang lagi belajar bercocok tanam di polybag atau di sekitaran pekarangan rumah ya. Ini sangat efektif ya. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam,
belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul. Udahlah.